ini Syahrina. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori pengolah informasi dan aplikasinya dalam pembelajaran. Sebelum kita masuk materi lengkap, baiknya kita mengetahui sistem memori manusia. Sistem memori manusia. Nah, sistem memori manusia adalah fondasi utama dalam teori pengolahan informasi, di mana informasi dari lingkungan diambil, diproses, disimpan dalam berbagai tahap. Memori manusia dapat dibagi menjadi 3 komponen utama: memori sensorik, memori jangka pendek, memori kerja, dan memori jangka panjang. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang memori sensorik. Memori sensorik berfungsi untuk menangkap informasi dari lingkungan melalui indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan lainnya. Informasi ini ditangkap dalam waktu yang sangat singkat, biasanya kurang dari 1 detik. Misalnya, saat seseorang melihat gambaran visual tersebut tersimpan di dalam memori sensorik selama beberapa detik sebelum hilang, kecuali jika mendapat perhatian lebih lanjut. Yang kedua, kita akan membahas tentang memori jangka pendek. Setelah informasi ditangkap oleh memori sensorik dan dapat perhatian, informasi tersebut dipindahkan ke memori jangka pendek. Biasanya hanya dapat menampung sekitar 5-9 iteran informasi dalam jangka waktu sekitar 15-30 detik. Dalam tahap ini, informasi diproses secara aktif seperti diulang atau dikelompokkan agar dapat diangkat lebih lama atau dipindahkan ke memori jangka panjang. Nah, yang terakhir ini memori jangka panjang. Memori jangka panjang berperan dalam menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lebih lama, bahkan seumur hidup. Ada 2 jenis utama dari memori jangka panjang: memori deklaratif yang mencakup fakta dan pengalaman, dan memori prosedural yang mencakup keterampilan dan prosedur. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu komponen belajar. Komponen utama dalam proses belajar menurut sistem pengolahan informasi adalah sebagai berikut. 1. Perhatian atau attention. Perhatian adalah langkah awal dalam proses pembelajaran. Informasi dari lingkungan hanya dapat diperoleh jika siswa memperhatikannya. Pada tahap ini, pikiran secara selektif fokus pada aspek-aspek tersebut di informasi yang diterima melalui indera. Nah, yang kedua ini tentang persepsi perception. Setelah informasi mendapatkan perhatian, langkah berikutnya adalah persepsi, yaitu cara individu mengintegrasikan dan memahami informasi yang ditanam. Persepsi mengubah rangsangan seseorang menjadi makna berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Nah, yang terakhir ini adalah motivasi atau motivation. Motivasi adalah faktor internal yang mendorong siswa untuk belajar dan memproses informasi. Siswa yang termotivasi cenderung lebih memperhatikan, memproses informasi dengan lebih baik, dan memiliki dorongan untuk menyimpan serta mengingat informasi dengan lebih efektif. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Teori pengolahan informasi menambahkan pandangan mendalam tentang bagaimana manusia memproses, menyimpan, dan mengingat informasi dalam pembelajaran. Dengan memahami cara kerja sistem memori seperti memori sensori, jangka pendek, dan jangka panjang, kita dapat mencegah strategi pembelajaran lebih efektif.